Shalom Bapak Ibu semuanya, luar biasa PDPK yang sangat antusias ini ya. Saya sangat melihat ada kehausan dan kelaparan ya di hati Bapak Ibu semuanya. Dan tentunya kita semua sudah diberkati dengan kesaksian Bapak Renar ya. Saya juga kaget Bapak ya lihat mobilnya seperti itu. Ya saya jadi ingat kisah dulu ya waktu sebelum saya bertobat Pak. Saya udah sampai dalam kondisi mabuk. Dengan kondisi itu udah cuman muntah-muntah di jalan tol ngelihat garis putih ya, karena memang saya ingin mati, saya ingin bunuh diri ya. Dan hari itu sepanjang jalan tol itu dari Gatot Subroto sampai rumah saya itu Jaka Permai dulu, jadi saya harus keluar tol itu Bekasi Barat. Tuhan itu luputkan juga ya pengalaman saya itu sekali dalam keadaan mabuk saya rencana untuk, kalau saya memang udah sengaja Pak untuk mau membunuh diri saya. Jadi saya sudah berimajinasi, itu kali ketiga saya berencana membunuh diri ya. Yang pertama itu saya pengen benar-benar kalau nggak nubruk truk tronton atau saya nubruk tiang listrik langsung kepental mati gitu ya. Waduh, di situ saya hidup dalam dendam, kepahitan sama papa saya. Ini waktunya saya mengakhiri hidup saya, tapi saya juga mengalami kondisi seperti Pak Renner ya. Saya sama sekali tidak kecelakaan Bapak Ibu. Jadi itu kan jauh sekali. Saya ke diskotik itu daerah Fire ini waktu tahun 94 ya. Jadi saya bertobat 95, kejadiannya 94. Nah, bayangin dari diskotik Fire itu kan arah Tamrin, masuk tol Gatot Subroto, keluar tol Bekasi Barat. Nah, sepanjang jalan tol yang saya ingat tuh saya cuma muntah-muntah, nggak kuat, cuma ngelihat garis putih jalan tol. Tapi Tuhan luputkan saya juga dari maut ya. Jadi memang luar biasa kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Ya, hiduplah di dalam kasih Tuhan dan benar sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya sejak kecelakaan yang harusnya terjadi itu tapi tidak terjadi, ya saudara, saya itu bertanya dan berseru, Tuhan ada apa dengan hidup saya? Kenapa saya mau mati? Ini kali yang ketiga saya mencoba bunuh diri kok nggak kejadian gitu ya. Disitulah saya ngalamin yang namanya pertobatan secara pribadi, ya kelahiran baru dalam hidup saya dan akhirnya sampai saat ini Bapak Ibu. Ya, jadi saya percaya ya pengalaman-pengalaman kita semua di dalam Tuhan itu akan mengokohkan iman kita, ya meneguhkan kita supaya kita masuk ke dalam rel tracknya Tuhan dan kita tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Tuhan begitu mengasihi Bapak Ibu semuanya. Ya, dan puji Tuhan malam hari ini ya saudara, saya boleh kesempatan melayani saudara semuanya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya sharekan PowerPoint-nya ya saudara, ini keluarga saya dan kalau hari ini anak-anaknya tuh udah besar saudara ya. Sudah kelihatan nggak Bapak Ibu ya? Apakah terlihat? Kelihatan Bu. Lihat. Cuman masih bentuknya belum ini ya, belum utuh ya. Sebentar ya, saya kok agak kesulitan untuk bukanya nih. Belum semuanya utuh ya Bu ya, nggak full ya, nggak full ini ya. Sudah Bu. Sudah Bu. Full kamera, full ya. 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 Ini suami saya Bapak Doni, ya ini Vania, sekarang umurnya 20, Vanessa yang ini umurnya sekarang masuk ke 14, Valerie masuk ke 12 ya. Puji Tuhan udah semakin besar. Ya, berbicara tentang tema kita malam hari ini tentang harta dan kekhawatiran, saudara, memang hari-hari ini karena masa pandemi ini cukup panjang ya dan banyak orang bertanya kepada saya, kapan Bu kira-kira pandemi ini berakhir? Ya kita nggak tahu ya Bapak Ibu masa dan waktunya sampai berapa lama, tapi yang pasti Tuhan sedang mengajar banyak hal di masa pandemi ini. Jadi tentang bicara harta dan kekhawatiran, saya akan masuk kepada akar masalahnya ya, tentang bicara yang namanya keuangan, finance and me. Ya, karena bicara harta, bicara kekhawatiran itu selalu terkait dengan hubungannya keuangan, saudara ya. Dan bagaimana kita boleh melihat kedewasaan seseorang itu bukan dari pelayanannya. Ya, banyak orang pelayanan hebat, tetapi secara keuangan, saudara hidupnya kacau ya, tidak dewasa, tidak bisa mengelola. Ya, makanya hidupnya fokusnya hanya uang, harta. Ya, apapun yang dilakukan, upsah, untungnya buat saya apa? Ya, sehingga dia tidak bisa mengontrol hawa nafsunya. Dan di masa pandemi ini ya tidak bisa melewati prosesnya ya, tambah kacau saudara ya. Dan akhirnya lewat pandemi ini Tuhan izinkan masa-masa di mana kita diproses ya, disingkapkan supaya kita juga bisa hidup di dalam kebenaran soal keuangan. Bapak Ibu siap ya mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya hari ini ya. Kita baca dulu ayat prinsipnya di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2a dan 5. Baca sama-sama dalam kondisi di mute. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan yang pertama mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, dan ayat selanjutnya
Ayat 5, dengarkan Bapak Ibu. Ya. Secara lahiriah, baca sama-sama, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi secara badan, secara tubuh, mereka menjalankan ibadah. Mereka orang-orang yang rajin ke persekutuan, ya ke gereja, pelayanan, ya. Mereka angkat tangan, bernyanyi, memuji Tuhan, berbahasa roh, melakukan action kepada orang-orang. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya itu. Ya, jadi tidak semua orang yang melakukan ibadah, ya, mereka menjalani ibadah dengan sejati di hadapan Tuhan. Ya, karena yang Tuhan lihat kedalaman hati kita. Nah, kenapa secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi Tuhan bilang mereka pada hakikatnya memungkiri kekuatannya, dan Tuhan tegas di sini bilang bahkan jauhilah mereka itu. Ya, ini Paulus berkata kepada jemaat di Timotius, ya, suratan Timotius. Jauhi mereka itu. Kenapa? Orang-orangnya seperti ini akan berdampak kepada pertumbuhan iman, saudara ya. Nah, di sini akar masalahnya adalah karena mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Sehingga ada begitu banyak hidup anak-anak Tuhan, saudara, tidak bisa fokus untuk mengasihi Tuhan. Tidak bisa fokus untuk mengasihi jiwa-jiwa, boro-boro mengasihi jiwa-jiwa ya. Sama suami sendiri, sama istri sendiri aja, saudara. Yang satu buka cek, yang satu buka cok, selalu cek-cok. Ya, gereja kami hari-hari ini di masa pandemi Tuhan singkapkan dengan panggilan misi untuk melayani dua latar belakang orang-orang yang bermasalah, saudara, dari berbagai kota. Ya, lewat mentoring ya, Victory Mentoring Community dari 26 kota. Saat ini 3 negara Tuhan percayakan, saudara. Ya, sampai ke Afrika. Kasusnya apa? Kasus hutang, saudara. Ya, begitu banyak orang-orang yang terkena kasus hutang. Bahkan pinjol, ya, di jemaat kami sendiri ada satu ibu, ya saudara, background kepala sekolah, dia seorang pelayan yang luar biasa juga, tetapi terikat 86 pinjol, Bapak Ibu ya. Ini kenapa kalau diselidiki? Padahal kalau secara intelektual dia sangat S2, saudara. Secara kedudukan dia seorang kepala sekolah di sekolah yang bonafit di Jakarta Selatan, salah satu sekolah terbesar di Jakarta Selatan. Tapi kenapa akhirnya bisa terjebak 86 pinjol? Akarnya adalah karena mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, oleh sebab itu, Matius 6 ayat 24 baca sama-sama, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Orang yang tidak sungguh-sungguh mengabdi dan mengasihi Tuhan pasti hidupnya penuh kekhawatiran. Ya, dia memiliki rasa tidak aman, ya. Selalu merasa kurang. Ini sudah spirit dari zaman Adam dan Hawa. Adam dan Hawa selalu merasa kurang, ya. Padahal sudah tinggal di sebuah taman Eden. Eden itu artinya sebuah, bukan hanya bicara tempat, tapi menggambarkan satu hadirat Tuhan. Ya, kehadiran Tuhan yang begitu intim, saudara. Kurang apa? Ya, katanya satu jemaat saya, kurang ajar Bu Pendeta, katanya ya. Udah all out gitu ya, ngalamin, bayangin semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, cuma satu yang nggak boleh. Ya, tapi itulah spirit manusia ya. Ini sampai kepada saat ini manusia akhir zaman, kurang. Belum nggak punya rumah, pengen punya rumah. Udah dikasih rumah, kurang. Pengen punya apartemen, udah punya apartemen, kurang ya. Pengen lagi, semua pengen. Karena dasarnya kurang ya. Akhirnya terjebaklah dengan berbagai-bagai penderitaan, saudara ya. Kenapa? Karena hatinya tidak sungguh-sungguh sepenuhnya mengabdi kepada Tuhan. Ya, ada akar cinta akan uang, saudara. Ya, akhirnya jatuh ke berbagai-bagai pencobaan, saudara ya. Artinya apa di sini kita mau belajar sama-sama, saudara, bahwa hari-hari ini mari kita mau kembali fokus untuk menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa berdiri di dua kaki. Ya, kalau tidak mengasihi Tuhan, mengasihi mamon, mengasihi uang. Kita mau mengabdi kemana? Kita nggak bisa punya dua tuan, tangan kanan ke Tuhan, tangan kiri ke mamon. Ya, kita hari-hari ini tidak bisa hidup kompromi lagi, saudara. Harus punya prinsip. Kalau tidak, ini akan menjadi jebakan untuk iblis bisa kembali menipu kita, ya, menghancurkan kita. Ya, bahkan banyak pernikahan, saudara, bercerai, ya, saudara, hanya karena masalah uang, ya.
Habis gimana? Suami saya tidak bertanggung jawab. Ya, suami juga mengeluh. Habis istri saya tidak bisa mengatur uang. Waduh, saling menyalahkan, saudara. Udah susah, miskin, saudara. Di PHK, nggak ada kerjaan. Bukan makin sehati, makin ribut, makin berantem ya. Khawatir. Nanti bayar kontrakan dari mana? Nanti hidup dari mana? Waduh, jangan-jangan berbagai macam pikiran-pikiran yang melemahkan, pikiran-pikiran negatif menyerang, saudara. Kenapa? Karena akarnya, saudara, dia tidak mengasihi Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita lihat sama-sama, saudara, kapan kita mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang? Kapan? Ayo, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, ya, para peserta yang hadir hari ini. Saya tanya kepada Ibu Roida. Shalom, Ibu Roida. Ya, silakan Ibu Roida. Jawab Bu ya, kapan kita mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang? Menurut Ibu kapan Bu? Kalau duitnya udah banyak pasti mencintai uang. Oke, kalau duitnya udah banyak. Tepuk tangan ya, kasih reaction buat Ibu Roida. Thank you Bu. Ya, saya mau tanya kepada Bapak Songa, Pak Songa. Kapan Pak menurut Bapak kita mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang? Silakan Halo, Pak. malam Ibu Pen. Ya? Hampir tiap saat, Bu. Oh, maksudnya setiap saat kita mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang ya Pak Ya, ya? hampir seperti itu. Kita kan selalu cari uang dan mikir supaya enak seperti itu, Bu, kira-kira. Oke, luar biasa kasih reaction buat Bapak Songa. Terima kasih Pak Songa. Lalu saya mau minta jawaban dari Ibu Angel. Shalom Ibu Angel. Bisa dijawab Bu, kapan kita mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang? Shalom Bu. Ya, shalom. Ketika kita pengennya macam-macam sih. Oke. Mau ini, mau itu. Nah ini akarnya ya, karena pengennya macam-macam, kartu kredit dari 1 sampai 10, sampai 20, sampai 30. Kemarin kami melayani suami istri, 36 kartu kredit jebol, saudara ya. Plus pinjaman-pinjaman rentenir ya. Nah ini akarnya. Kapan sih kita mencintai diri sendiri menjadi hamba uang? Mau tahu jawabannya, saudara? Ya ini, ketika tidak mencukupkan diri. Sesimpel itu. Jadi cara ngetes ya, cara mencek diri kita, apakah saya mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang? Ceknya gampang. Saya bisa tidak mencukupkan diri. Ya, Bapak Ibu, kami banyak pelayanan-pelayanan selain kami menggembalakan gereja lokal, tapi kami juga dipercaya melayani tubuh Kristus. Ya, setahun pandemi, ya otomatis yang namanya undangan pelayanan kan terkat sempat ya, dalam tanda kutip berapa bulan itu kami sempat mengalami juga kalau secara kami sebagai hamba Tuhan, kami tidak ada pelayanan. Tetapi karena kami sudah membiasakan diri untuk mencukupkan diri, ya masalahnya itu saudara bukan berapa banyak uang yang kita terima. Orang kadang suka ngomong gini mas saya, bagaimana cukup Bu Sandy? Saya ini gajinya ini cuma 5 juta. Ya, anak saya kan butuh susu, butuh makan, butuh sekolah ya. Memang orang kadang berpikirnya gitu, gimana mau cukup, kan gaji saya kecil. Nah, kadang pikiran itu yang membuat kita tidak bisa mencukupkan diri. Ya, saya lihat ada keluarga, gaji 15 juta, punya anak 1, tetap ngeluh, nggak cukup Bu Sandy hari gini hidup di Jakarta. 15 juta mana cukup. Ya, tapi ada, saya punya teman, gaji 4 juta, punya 3 anak, kok cukup? Ayo. Kok bisa gitu Bapak Ibu? Yang 15 juta punya anak 1 nggak cukup, mengeluh terus. Tapi yang 4 juta punya 3 anak cukup, bersuka cita, happy. Artinya apa? Bukan seberapa banyak uang yang kita terima. Anda mau gaji dari 2 juta, Anda merasa tetap kurang. Nanti gaji 10 juta, Anda tetap merasa kurang. Mau gaji 100 juta, Anda tetap merasa kurang. Kenapa? Karena akarnya ini. Anda mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Dengan cara apa? Dengan Anda tidak mencukupkan diri.